Penggunaan baterai secara berulang ternyata menyebabkan baterainya kehilangan daya untuk menghidupkan lampu ini, atau kita sebut dengan habis baterai ya. Nah, ini tidak hidup karena memang baterainya sudah dipakai berulang-ulang. Nah, kalau mau menghidupkan lampu ini, kita harus membeli baterai lagi yang baru, artinya kita harus keluar duit. Nah, bagaimana caranya kita menghidupkan lampu ini tanpa menggunakan baterai ini, tanpa membeli baterai lagi? Nah, di sini saya punya sebuah charger bekas ya yang masih berfungsi tapi tidak saya gunakan lagi ya. Nah, ini kondisinya sudah dipotong ya. Nah, ini kepalanya, ini kepala chargernya, harusnya masih seperti ini kan ya. Nah, ini punya saya yang masih digunakan Type C ya, 67 watt, kemudian ini yang USB-nya, kemudian ini yang ke handphonenya. Nah, ini nanti tinggal dipotong bagian sini ya, dipotong, nah sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini adalah kabel yang model lama ya, charger model lama. Sekarang kan modelnya udah Type C ya. Nah, ini model lama yang salah satunya rata ya, jadi sudah tidak digunakan lagi. Ini kepala chargernya masih berfungsi. Nah, ini kondisi sudah dipotong dan sudah dibelah ya, bagian putihnya sudah dibuang. Nah, kita akan menghidupkan lampu ini menggunakan charger ini. Nah, catatannya adalah ketika ini ditancapkan ke sini, tancapkan ke adaptor ini, ketika sudah terhubungkan dengan listrik, nah jangan sampai kabel-kabel ini saling berhubungan satu sama lain ya. Kita harus pisah-pisahkan dulu. Ini kita mau cari yang mana kabel power, yang mana kabel data. Ini ada 4 karena ini kabel charger sekaligus kabel data. Nah, berarti ada 2 kabel untuk kabel power, positif negatif, ada 2 kabel lagi untuk kabel data, sama positif negatif. Di sini ada warna merah, abu-abu, hijau, dan putih. Kita mau cek yang mana yang bisa menghidupkan lampu, artinya kita akan cari kabel tegangannya yang mana. Ya. Ini tancap. Nah, kita cek ya. Ini ada warna merah. Warna merah itu biasanya sudah otomatis kabel tegangan biasanya ya. Warna merah. Kita pakai warna merah. Sama warna putih dulu misalnya. Warna merah sama warna putih. Nah, nggak mau hidup. Berarti bukan ya. Oh, lepas ternyata. Warna merah dan warna putih. Nah, nggak hidup. Terus warna merah dan warna yang hijau. Warna yang hijau. Tidak hidup juga. Nah, berarti yang ini. Nah, ya. Sudah dapat, inilah kabel powernya ya. Positif, negatifnya. Nah, sehingga yang dua ini bisa kita potong saja. Nah, kalau mau tahu tegangannya berapa, kita bisa menggunakan voltmeter ya. Voltmeter ini di tegangan DC ya, tegangan DC. Nah, kita bisa cek yang merah. Nah, ada 5,11 ya. 5,11 volt, 5,12 volt. Ya, sekitar itu. Ini kalau kita kebalik masangnya, paling dia hanya bernilai minus. Nah, tuh, minus 0,511. Minus 5,12 volt. Berarti kutubnya terbalik. Nah, berarti yang merah ini adalah kutub positif ya. Merah positif, yang abu-abu ini kutub negatif. Nah, sekarang kita cek ke rangkaian paralel. Kita cek ke rangkaian paralel. Kita cabut dulu. Nah, ini kita tancapkan. Udah, ini kita tancapkan. Nah, yap, hidup ya. Nah, kan lumayan. Tidak perlu membeli baterai yang baru. Jadi kalau mau mengukur tegangannya otomatis pasti stabil dibandingkan menggunakan baterai yang
Kalau sudah menyala dalam waktu yang lama, dia akan terus berkurang. Jadi tegangannya berkurang, otomatis arusnya juga berkurang. Ya, teman. Nah, ini kalau misalnya adaptor yang bawaannya rusak, kita bisa menggunakan adaptor yang lainnya. Nah, ini saya pakai adaptor punya saya yang masih saya pakai 67 watt, tapi tegangannya sama. Tegangannya juga 5 volt. Ini ya. Tancapkan. Nah, berfungsi. Lumayan ya. Nah, cabut. Nah, oke. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.